Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang akhirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita manusia adalah kemampuan berbicara. Seiring dengan perkembangan zaman, kemampuan ini pun berubah menjadi berbagai macam fungsi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, manusia dapat dibawa pada kondisi tertentu sesuai dengan yang diinginkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, memandang butuhnya fungsi alat komunikasi, maka Islam memberikan perhatian khusus terhadap kemaslahatan umat. Terlebih di zaman now, manusia berada pada kondisi rawan, di mana kita sedikit saja salah berbicara akan berdampak luas. Karena zaman ini merupakan zaman yang penuh dengan teknologi. Zaman sekarang atau era sekarang disebut sebagai era global village, di mana komunikasi dengan mudah. Misalnya, kalau zaman dulu mau musyawarah atau meeting, kita mesti datang berkumpul. Tapi sekarang musyawarah cukup bisa dengan Zoom meeting. Akhir bukti, tapi maaf, zaman now bukan hanya lidah di mulutnya mesti dijaga,
baik dunia nyata maupun sosial media, itu berarti kita telah mengirim signal-signal yang akan ditangkap dan dinilai oleh pendengar. Setinggi apapun nilai diberi, maka setinggi itulah nilai untuk kita. Dan serendah apapun nilai diberi, maka serendah itu pula nilai untuk kita. Maka jaga komunikasi di dunia nyata, dunia maya secara langsung dan sosial media. Semoga ada manfaat, insya Allah jadi amal jariah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang bijak dalam bermedia sosial. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.